Di masa depan, sebuah perangkat dibuat supaya seseorang dapat melihat waktu yang tepat kapan mereka akan bertemu belahan jiwa mereka. Itu disebut langkah terdepan untuk menemukan jodoh dengan mudah. Sebuah fasilitas yang disebut timer menawarkan layanan tersebut kepada orang. Mereka menyisipkan chip di pergelangan tangan Anda dan menghitung mundur hingga hari Anda bertemu dengan belahan jiwa Anda. Ketika dua belahan jiwa berada dalam jarak dekat, timer berbunyi, memberitahu mereka bahwa mereka telah bertemu satu sama lain. Namun, timer tidak akan mulai sampai kedua orang tersebut telah menanamkan chip di pergelangan tangan mereka. Ona adalah seorang ortodontis Los Angeles yang memiliki timer yang tidak berkedip, yang berarti belahan jiwanya tidak dilengkapi dengan chip. Dia datang ke kantor timer dengan pacar barunya untuk mencari tahu apakah dia benar-benar orangnya. Pekerja bernama Mark Comblang Patty berteman baik dengan Ona karena dia adalah salah satu pelanggan tetap mereka. Ona telah membawa beberapa pria ke fasilitas itu dengan harapan menemukan belahan jiwanya. Pacarnya jelas gugup sebelum masuk karena jika timer mereka tidak cocok, mereka harus putus. Patty membuatnya menandatangani dokumen dan menanamkan implant di pergelangan tangannya. Alat itu mulai berkedip, menunjukkan kepadanya bahwa dia memiliki waktu 2 tahun tersisa untuk bertemu belahan jiwanya. Ona melihat timernya, berharap itu mulai berkedip, tetapi tidak pernah terjadi. Pacarnya senang bahwa dia akan bertemu belahan jiwanya tepat ketika dia menyelesaikan sekolah kedokteran. Setelah mengetahui mereka bukan satu sama lain, mereka putus dan pergi. Adik tiri dan teman sekamar Ona, Step, memiliki timer yang mengatakan dia tidak akan bertemu belahan jiwanya selama lebih dari 15 tahun. Karena dia tidak akan menunggu selama itu, gaya hidup Step mencakup hubungan satu malam dengan pria yang hanya mencari hubungan sesaat seperti dia. Suatu hari, Ona berada di toko kelontong ketika kasir bernama Mickey memulai percakapan dengannya. Pujiannya membuat Ona tersanjung, tetapi dia menyadari dia sudah memiliki timer yang memiliki tanggal tertentu, yang berarti dia bukan belahan jiwanya. Mickey juga memperhatikan timernya tetapi menyarankan mereka masih bisa bertemu satu sama lain karena belahan jiwa ada di masa depan. Di malam hari, para saudari pergi ke orang tua mereka untuk makan malam, tetapi Step terlambat seperti biasa. Dia memperhatikan Ona sedih tentang mantan pacarnya dan menasihatinya untuk melakukan hubungan satu malam sampai dia bertemu orang yang tepat. Di rumah orang tua mereka, semua orang bersemangat untuk adik laki-laki mereka, Jesse, untuk menanamkan timernya untuk pertama kalinya. Mereka bahkan mengundang seorang Mark Comblang untuk merayakan acara itu bersama. Mark Comblang itu menanam implant dan itu segera menunjukkan Jesse hanya memiliki 3 hari tersisa untuk bertemu belahan jiwanya. Semua orang senang untuknya, tetapi Ona berpikir itu tidak adil. Dia memberi selamat kepada adik laki-lakinya dan pergi tanpa menunggu makan malam. Dia kembali ke toko kelontong untuk bertemu Mickey. Awalnya, dia ragu-ragu untuk masuk tetapi melakukannya juga. Mickey terkejut ketika dia mengajaknya berkencan. Dia dengan cepat meminta rekan kerjanya untuk menggantikannya dan mengikutinya kembali ke mobil. Perjalanan mobil ke apartemen Mickey canggung karena keduanya tidak memiliki kesamaan untuk dibicarakan. Mereka akhirnya mencapai apartemen Mickey dan disambut oleh 4 teman sekamarnya. Rumah itu berantakan dengan botol bir dan tisu, yang membuat Ona memikirkan kembali keputusannya. Dia juga memberitahu Mickey bahwa dia akan berusia 30 tahun dan langsung menyesalinya. Ketika dia hendak pergi, Mickey membujuknya untuk tinggal dan keduanya akhirnya berciuman. Tapi dia melihat timernya lagi yang hanya memiliki sisa 4 bulan. Ona menyadari apa yang dia lakukan salah dan pergi setelah meminta maaf. Keesokan harinya, dia terkejut dengan Mickey datang ke tempat kerjanya sebagai pasien. Dia berasumsi bahwa Ona tidak menyukainya karena dia adalah seorang kasir dan menjelaskan bahwa dia juga bermusik. Dia mencoba membujuknya, mengklaim bahwa timer hanya menunjukkan jalur yang pasti dan hidup adalah tentang jalan memutar. Tetapi Ona dengan belak-belakan menyatakan bahwa dia bukan orangnya jadi dia tidak membuang waktu untuknya. Terlebih lagi, dia merasa seperti dia selingkuh dari belahan jiwanya di masa depan. Di malam hari, dia pergi kencan buta dengan seorang pria tetapi jelas sangat bosan. Dia hanya berbicara ketika dia mengajukan pertanyaan kepadanya. Jadi kencan itu berakhir dengan catatan buruk. Untuk melupakannya, Ona pergi ke klub dan bertemu Mickey lagi. Dia adalah seorang drummer di band yang tampil di klub. Keduanya melakukan kontak mata dan berakhir di kamar Mickey di penghujung hari. Saat mereka berciuman, teman-teman sekamarnya tiba di rumah dan mengganggu mereka. Mickey meminta mereka semua diam karena ini adalah satu-satunya kesempatan dia akan mendapatkan seseorang seperti Ona yang berada di luar liganya. Sementara itu, Step berada di pekerjaannya sebagai resepsionis di panti jompo ketika seorang pria tampan bernama Dan masuk. Dia tertarik padanya tetapi kecewa karena dia tidak memiliki timer. Di rumah, dia bertanya kepada Ona tentang malamnya dan bangga padanya karena akhirnya bersama seorang pria. Dia juga menasihatinya untuk tidak pernah bertemu dengannya lagi karena dia mungkin terluka. Akhirnya tiba hari adik Ona bertemu belahan jiwanya. Orang tuanya dengan gembira mengirimnya ke sekolah tetapi sepanjang hari berlalu tanpa timernya berdering. Ketika dia akhirnya kembali ke rumah, pembantu rumah tangga mereka memperkenalkannya kepada putrinya, Soledad, dan timer akhirnya berbunyi. Sementara ibu Jessie bersemangat, orang tua Soledad dengan kasar meninggalkan tempat itu bersamanya.
Di malam hari, Ona akan kembali ke rumah dari bekerja ketika Miki mengejutkannya. Dia memukul wajahnya tetapi dengan cepat menenangkan diri, dan keduanya kembali ke rumahnya. Ona menciumnya setelah memastikan Step tidak ada di sekitar. Mulai saat itu, mereka mulai berkencan. Ona sering pergi ke rumahnya dan berteman dengan teman-teman sekamarnya. Dia bercerita tentang ayah kandungnya yang merupakan seorang produser musik. Dia belum berbicara dengannya sejak dia dan ibunya putus. Suatu hari di tempat kerja, Step dimarahi oleh bosnya karena tidak menerima panggilan, dan berbohong kepadanya dan mengeluarkannya dari situasi itu. Dia jelas tertarik pada Step tetapi dia tampaknya tidak peduli. Meskipun demikian, dia mengajaknya keluar, berencana untuk mengatur kencan antara dia dan Ona. Dia menyuruh Ona berada di klub di malam hari karena dia belum keluar akhir-akhir ini. Ona merasa tidak enak karena tidak memberitahu Step tentang Miki tetapi dia takut dihakimi. Kemudian pada hari itu, Step dan menunggu Ona di bar untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak datang. Sebaliknya, dia menghabiskan waktu bersama Miki di kamarnya. Step dan berbicara untuk waktu yang lama, dan bercerita tentang istrinya yang meninggal 3 tahun lalu. Dia percaya bahwa istrinya adalah belahan jiwanya sehingga dia tidak pernah harus menanam timer di pergelangan tangannya. Saat percakapan berlanjut, mereka mulai saling menyukai. Tetapi ketika Step kembali ke rumah, dia marah pada Ona karena meninggalkannya. Dia melihat Miki di kamarnya dan menyadari mereka telah bertemu satu sama lain secara rahasia. Keadaan memanas ketika para saudari mulai berdebat tentang timer Miki. Dia menyela mereka dan mengungkapkan bahwa timernya sebenarnya adalah stiker yang dia beli karena dia FOMO. Dia sebenarnya tidak percaya pada timer dan tidak akan pernah memasang satu pun. Ona sangat terkejut dan marah padanya karena berbohong padanya selama ini. Dia dengan marah memintanya untuk pergi. Waktu mereka bersama hanya menyenangkan karena dia pikir itu tidak akan berlangsung lama. Sekarang dia tahu dia tidak memiliki timer. Dia merasa dikhianati. Selama seminggu berikutnya, dia tidak mencoba menghubunginya tetapi pada saat yang sama merasa sedih. Dia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia minta maaf. Mereka bertemu di rumah orang tua Ona untuk Thanksgiving. Pembantu rumah tangga mereka dan putrinya juga berkumpul untuk makan malam. Miki tahu cara berbicara bahasa Spanyol sehingga dia akrab dengan mereka dengan mudah. Ona menjawab semua pertanyaan yang diajukan orang tuanya kepada Miki dan tidak membiarkannya berbicara. Jelas bahwa dia malu berada dalam hubungan dengan seseorang yang begitu muda dan naif. Sementara itu, Dan Step bertemu beberapa kali dan mulai berkencan. Ona, di sisi lain, sekarang tidak yakin bagaimana perasaannya tentang Miki. Terlebih lagi, ibunya mendesaknya untuk mencari tahu apakah Miki adalah belahan jiwanya sesegera mungkin. Suatu hari, dia tiba-tiba mengakui bahwa dia mencintainya, tetapi Ona panik dan pergi. Dia dan Step kemudian pergi menemui ayah kandung Ona, Rick. Mereka disambut oleh seorang wanita muda yang kebetulan adalah pacar Rick. Beberapa menit pertama terasa canggung karena Ona sudah lama tidak berbicara dengannya. Kemudian, dia dengan belak-belakan bertanya kepadanya mengapa dia tidak pernah memasang timer. Pria itu menunjukkan timer di pergelangan tangannya dan memberitahunya bahwa dia memilikinya tetapi dia masih memiliki waktu tersisa untuk bertemu belahan jiwanya. Kemudian, pacarnya memberitahu mereka bahwa dia telah melepas timernya karena dia mencintai Rick dan tidak peduli apa kata timer itu. Para saudari itu terinspirasi olehnya, jadi mereka bergegas untuk melepaskan timer mereka, berjanji untuk menjalani hidup mereka tanpa bergantung pada hitungan mundur yang bodoh. Mak Comblang Kaite sangat terkejut mengetahui gadis-gadis itu ingin melepas timer mereka. Dia dan manajer memperingatkan mereka bahwa jika perangkat itu dilepas, mereka tidak dapat memasangnya kembali, jadi ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk menemukan cinta sejati. Step mengatakan dia tidak peduli dan akhirnya melepas timernya. Tetapi ketika giliran Ona, dia ragu-ragu. Beberapa detik sebelum itu dilepas, timer mulai berbunyi. Ternyata belahan jiwanya memasang timernya saat itu juga. Ona hanya memiliki waktu 5 jam untuk bertemu dengannya. Dia memutuskan untuk membiarkannya menyala untuk waktu itu karena penasaran. Tetapi Step marah padanya. Hari berikutnya adalah ulang tahun bersama mereka. Di malam hari, hitungan mundur Ona berhenti, yang berarti dia akan bertemu belahan jiwanya keesokan harinya. Ibu mereka menyelenggarakan pesta ulang tahun untuk mereka berdua. Dia telah mengundang Dan Miki. Step tiba di rumah lebih dulu dan bergaul dengan Dan. Miki, di sisi lain, sibuk menerjemahkan percakapan antara pembantu rumah tangga dan ibu Ona. Mereka memutuskan untuk tetap sebagai bos dan pekerja, dan membiarkan anak-anak mereka melanjutkan hubungan mereka sendiri. Ketika Ona tiba di pesta, timernya berdering bersamaan dengan timer Dan, yang berarti dia adalah belahan jiwanya. Step yang kesal bergegas ke dapur sementara Miki pergi ke rumahnya. Dan mengikuti Step dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Ona bergabung dengan keduanya untuk berbicara tentang situasi itu. Step mulai berteriak pada Ona karena selalu mendapatkan semua yang dia inginkan dalam hidup. Dia percaya bahwa Ona telah mengambil Dan, yang merupakan satu-satunya pria yang pernah dia minati. Para saudari itu berkelahi yang berakhir ketika Ona memberitahu Step bahwa dia adalah sahabatnya dan dia tidak menginginkan Dan. Setelah Ona pergi,
dan memberitahu Step bahwa dia memasang timer karena itu penting untuknya dan dia tidak peduli pada saudara perempuannya. Keesokan paginya, Ona pergi menemui Mickey di rumahnya. Dia menunjukkan kepadanya bahwa dia telah melepas timernya karena dia ingin bersamanya. Mickey bingung pada awalnya tetapi kemudian akhirnya menciumnya. Keesokan harinya, Step membangunkan Ona dan mereka menyelesaikan perbedaan mereka. Dalam adegan terakhir, Ona kemudian pergi berlari dan secara kebetulan bertemu dan mereka berbicara sebentar dan mengetahui mereka memiliki banyak kesamaan. Tetapi pada akhirnya, mereka tertawa dan pergi ke jalan masing-masing.